Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikrul Anwar Zulkarnain dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, ingin menyampaikan sedikit sosialisasi tentang Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi di beberapa negara, termasuk di Indonesia sendiri. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apakah teman-teman sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan virus corona? Jadi yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali, terutama saat sebelum makan, saat setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan air dan sabun. Untuk pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya disarankan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun virus corona saat ini sedang merajalela. Hingga saat ini membuat protokol kesehatan yang bisa berubah-ubah sering bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan pemerintah agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Terdapatnya anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan yang sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Dan protokol selanjutnya yaitu adalah protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini perlu dipatuhi karena protokol di sini disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Karena lansia memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Protokol kesehatan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini.
Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut saya, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri teman-teman pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Mari kita terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19, yaitu dengan cara vaksinasi. Berikut adalah penjelasan tentang vaksinasi. Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus penyebab penyakit COVID-19. Mengapa vaksin COVID-19 sangat penting? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksin atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain yaitu adalah anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, teman-teman tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, teman-teman tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Ada beberapa cara meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Vaksin COVID-19 diharapkan menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.